selamat sore. Ketemu lagi di channel Mama Diado. Nah, sore ini kita mau baca dongeng lagi bersama Dinka dan Via. Hai teman-teman. Jadi, senang nggak baca dongeng? Senang. Kenapa? Pintar. Oh, karena kalau kita banyak baca dongeng, kita semakin pintar, wawasannya bertambah, banyak pengetahuan, dan imajinasinya bertambah lagi. Yuk, Dinka sebelah sini ya. Nih, oke, kita baca apa yang mana judulnya? Yang ini ya. Ular yang licik. Teman-teman, sore ini kita baca ini ya, ular yang licik. Nanti kalian lihat ya, bagaimana ekspresi, bagaimana cara membaca, bagaimana tekanan, intonasi ya. Jadi harus bisa baca seperti tante, jelas, lancar ya, dan artikulasinya bisa dimengerti. Oke, kita dengar ya, kita lihat bersama-sama. Ini dulu ya. Yang lain kita letakkan dulu ya. Jadi fokus di sini dulu ya. Ular yang licik. Nah, ini dia ularnya teman-teman. Wow, besar banget ya. Tuh. Di sebuah hutan rimba hiduplah seekor ular besar dan menakutkan. Ular ini sudah sangat tua. Sehari-harinya ia selalu kelaparan. Bukan karena tidak ada hewan kecil untuk dia mangsa, tetapi karena sang ular ini sudah tidak bisa lagi menangkap mangsa. Dia sudah terlalu tua dan lambat. Geraknya sangat lambat dan tidak cekatan lagi untuk berburu. Nah, Inggrisnya kita baca ya. In a jungle, there lived a big snake and scary. The snake was very old. Day to day, he was always hungry. Not because there were no small animals he could eat, but because the snake could no longer catch their prey. Motion is very slow and not agile. Dengan susah payah, ia merayap mencari makanan. Akhirnya dia sampai di tepi sebuah rawa yang penuh dengan kodok. Ini ini ularnya. Dia sampai di sebuah rawa yang penuh dengan kodok. Iya kan? Tuh, kita baca lagi ya. Wow, akhirnya aku menemukan begitu banyak makanan untuk bertahan hidup, kata si ular gembira. With her apart, he crawled in search of food. Finally, he reached the edge of a swamp with full of frogs. Well, finally, I found so much food and service. The snake was very excited. Okay? Perlahan-lahan si ular itu mendekati kodok-kodok di rawa. Dengan tatapan tajam, ia mengincar kodok yang lebih kecil dengan harapan si kodok itu tidak dapat mengelak dari gigitannya. Coba Dede yang baik bang. 1, 2, 3, krak! Dia mau menangkap si kodok. Diterkamnya. Lihat tuh teman-teman gambarnya. Dia mau menerkam salah satu kodok yang paling kecil. Dia pikir kodok yang paling kecil ini bisa dia terkam. Ternyata kodoknya melompat. Jadi ularnya dapat enggak? Enggak, ya kodoknya bisa lepas ya. Sasarannya meleset. Dia menjadi sangat putus asa. Ternyata dia memang sudah tak kuasa bergerak cepat seperti ketika dia masih muda. Hewan sebesar rusa pun masih bisa ia mangsa ketika dia masih muda. Oke. Dia semakin putus asa. Ini dia ularnya melihat lagi ada seekor kodok tuh. Nah, si ular semakin putus asa. Ia tergeletak dengan lemah. Sambil terpuruk, dia memikirkan cara untuk memangsa makanannya tanpa harus bersusah payah. Tiba-tiba dalam mata sayupnya sang ular melihat ada seekor kodok kecil yang memperhatikan dan melihatnya. Nah, ini dia kodok kecil melihat si ular. Oke. Sang ular perlahan-lahan bergerak. Si kodok kecil itu ternyata adalah kepala suku para kodok. Oh, ini kepala suku para kodok. Nah, si kodok kecil kaget dan menjauh. Kenapa kodok kecil? Apa kau takut padaku? Kata ular. Aku ular
ular dari negeri petapa. Aku tidak akan memangsa kodok karena dahulu leluhur kalian telah menyelamatkanku, kata si ular. Tapi dia sedang berbohong. Dia sebenarnya mau memakan si kodok. Wih, lihat tuh ularnya besar banget tuh mulutnya. Aku segini aja pas ada Lihat kepala tuh, ya. ular tuh. Si kodok masih belum yakin. Kata si kodok, kau berbohong, nanti pasti kau akan menelanku hidup-hidup. Jawab si kodok kecil. Duduk di sini Diardo, jangan dihalangi kameranya. Mama lagi bikin video, kamu baik-baik. Kan sebenarnya gagal kalau Diardo datang. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit gangguan sinyal ya. Nah, tadi kata si kodok begini, kau pasti berbohong, nanti pasti kau akan menelanku hidup-hidup, kata si kodok kecil pada ular. Jika tidak percaya, sekarang naiklah ke pundakku, kata si ular. Mana mungkin aku bisa memangsamu jika kau sendiri ada di pundakku, jelas si ular pada si kodok. Lalu, aku telah berjanji pada leluhur kalian untuk melayani semua keturunannya, kata si ular, supaya kodoknya percaya. Lalu si kodok nih, lihat tingkah, dia mau naik di punggung si ular, ya kan? Ya. Naik dia kan? Akhirnya si kodok percaya. Ini dia teman-teman. Si kodok itu sudah naik di punggung si ular. Nah, akhirnya si kodok percaya dan dia naik di punggung ular dan dibawa berkeliling dengan ular tersebut. Dalam perjalanan, sang ular meminta agar dia dibawa ke tempat kepala suku, yaitu ayahnya. Si kodok kecil pun menyetujuinya. Tak lama kemudian mereka sampai di dusun kodok. Kepala suku sangat kaget melihat ular besar memasuki kawasannya. Tante mau pindah ke situ di buku. Gogo, nggak boleh, harus sayang kakak. Adik Gogo, iya lelaki yang dua ini. Nah lihat tuh, jadi kan dia dibawa ke kampung kodok tuh. Tiba-tiba kepala sukunya kaget lihat anaknya digendong sama ular. Kaget dia kan? Kepala suku sangat kaget melihat ular besar memasuki kawasan mereka. Yang lebih kaget lagi, anaknya malah asik menaiki ular tersebut. Enggak boleh ya nak ya, baik-baik taruh di lantai ya. Nah lihat tuh, akhirnya si kodok percaya. Ia berkeliling dengan ular besar tersebut. Ini kok 2 kali ya? Nah, oke. Si kodok kecil pun menjelaskan perihal ular besar itu kepada ayahnya, si kepala suku. Lalu si kepala suku, bapaknya ini, menerima ular dengan tangan terbuka. Berhari-hari si ular itu mengantar kepala suku dan anaknya kemanapun mereka pergi. Sampai suatu hari di perjalanan, si ular berhenti karena perutnya mulai lapar. Ia meminta izin untuk memangsa beberapa kodok lain di dusun itu. Jadi ini kan kepala suku kodok. Jadi yang dimakan kodok-kodok yang lain. Dia minta izin sama ini kepala suku kodoknya. Iya, kita lagi baca dongeng. Sayang mama kan? Sayang kakak juga ya. Nah, lihat tuh, tahu nggak? Dan bodohnya kepala suku ini akhirnya mengizinkan ular untuk memangsa beberapa rakyatnya karena ia ingin tetap dilayani oleh sang ular. Setiap hari ada beberapa kodok yang dikorbankan untuk sang ular. Lihat tuh. Akhirnya ini kepala suku dan anaknya ini mengorbankan kodok-kodok yang lain supaya dia bisa dilayani. Awalnya sih ular itu minta 1, kemudian setiap hari sang ular meminta lebih banyak kodok lagi. Jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 setiap hari. Nah, licik banget kan ularnya kan? Nah, semakin hari ular itu semakin merajalela. Badannya menjadi segar kembali. Dia menjadi lincah seperti sedia kala. Kan dia sudah kenyang. Kini ia menjadi lincah seperti sedia kala. Dia tidak perlu menunggu kepala suku mengorbankan rakyatnya lagi. Karena dia kan sudah banyak energi, sudah makan banyak kodok. Ia langsung memangsa kodok-kodok satu persatu. Lama-kelamaan semua kodok di situ habis dimakan.
Yang tersisa hanya kepala suku beserta anak dan istrinya. Wow, dimakan juga nggak? Pasti dimakan. Nih, terakhir nih teman-teman. Akhirnya kepala sukunya dimakan juga sama kodok nih. Licik banget kan kodok ularnya? Mahkotanya Kepala suku mulai merasa ada yang tidak beres. Dia semakin takut ular ini licik dan berniat jahat dari awal. Dan ternyata itu bukan sekedar dugaan. Suatu hari, saat dalam perjalanan, ular itu memangsa mereka sekeluarga. Setelah merasa kenyang, sang ular kembali ke hutan. Sungguh ular yang sangat licik. Nah, begitu teman-teman. Nah, ceritanya sudah habis ya. Jadi, pesan dari cerita ini adalah Wah, itu. kita harus berhati-hati terhadap niat seseorang. Belum tentu orang yang menawarkan bantuan itu belum tentu niatnya baik. Bisa-bisa niatnya berencana jahat. Oke Ini teman-teman, dikasih ular. ini dia tadi kisahnya tentang ular yang licik. Nah, selanjutnya kita akan baca dongeng dengan judul yang lain. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye teman-teman.